Bismillahirrahmanirrahim. 1 bulan terakhir kami pengurus inti sering berdiskusi sambil mengamati perkembangan COVID-19. Ketika gejalanya itu menurun, kita bersyukur sebenarnya. Alhamdulillah sebentar lagi bisa terkendali. Ternyata kemarin ada sedikit pelonggaran, kemudian ada libur sampai 4 hari berturut-turut itu. COVID-19 semakin meningkat, melonjak, bahkan yang tadinya sudah hijau menjadi merah lagi seperti Depok, Jakarta semuanya merah semua. Dan bukan hanya itu, Jawa Timur juga, bukannya di Jakarta, Jawa Timur juga. Maka akhirnya kita memutuskan, kita merekomendasikan kepada pemerintah, KPU, DPR, agar menunda pilkada tanggal 9 Desember yang akan datang ini. Kenapa? Alasannya karena demi rakyat, demi keselamatan rakyat. Keselamatan rakyat harus diutamakan, dinomorsatukan, di atas segala-galanya. Di atas masalah ekonomi, politik, apalagi keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat, kenyamanan, ketenangan rakyat harus diutamakan, mengalahkan segala-galanya. Nah, kalau kemudian misalkan pilkada diadakan dengan kerumunan massa dalam aturannya boleh berkerumun 100 orang. Ya 100 orang itu udah banyak itu. Siapa yang menjamin tidak ada penularan? Kemudian ketika terjadi perkembangan sangat pesat, menjadi klaster tersendiri pilkada ini, siapa yang tanggung jawab? Nah, saya sebagai atau kami PBNU sebagai pengurus warga NU yang sekian juta ini merasa terpanggil. Kita melindungi warga NU, melindungi kesehatannya dan keselamatannya. Di samping inna wa inna raji'un, para kiai pun banyak yang jadi korban. Para kiai loh yang saya sebut nih. Dan yang meninggal, kalau yang sakit nggak saya sebut. Yang hanya masuk rumah sakit kemudian sembuh tidak saya sebut. Yang meninggal dari Tebu Ireng 3 orang. Cucu Mbah Hashim, sepupu Gus Dur, Gus Wahid, Gus Zaki, dan cicitnya Mbah Hashim. Dari Rembang, Sarang, putra Mbah Maimun dan cucunya. Dari Sidoarjo, Kiai Masyhudi, salah satu pengurus wilayah NU Jawa Timur. Kemudian Ketua RMI Jawa Timur. Kemudian dari Lombok Kiai Syafi'in. Dari Banten Kiai Matin Khatib Syuriah. Belakangan Nyai Gus Ulin, Nyai Kiai Ulin, Pondok Pesantren Tahfidz Quran Mbah Arwani Kudus. Nyainya meninggal, wafat, Allahyarhamha. Itu setelah kenyataannya seperti itu, ditambah lagi Ketua NU DKI yang sekaligus Sekda DKI, Dr. Saifullah. Kita pun kaget semuanya. Pak Saifullah yang sangat orangnya tenang, kalem, orang pekerja keras, meninggal dunia dengan korban COVID-19. Berangkat dari itu semua, langsung kita sepakat dengan Sekjen dan beberapa teman pengurus inti, kita kirim surat ke Presiden atau ke pemerintah, DPR dan KPU seperti itu. Soal diterima atau tidak, itu wewenang pemerintah lah. Dan Alhamdulillah Muhammadiyah bergabung, Komnas HAM juga bergabung, ada lagi LSM bergabung. Semuanya demi kepentingan rakyat. Mari kita laksanakan, jangan sekali-kali diartikan bahwa kami mengganggu, mempersulit, merintangi agenda demokrasi, agenda politik negara, sama sekali tidak. Kalau aman, nyaman, saya pun akan ikut andil mensukseskan gawe demokrasi pesta demokrasi yang aman, nyaman, damai, gembira, sambil ketawa-ketawa. Nah, kalau sekarang diadakan, masuk TPS orang sambil prihatin, was-was. Itu yang dari berangkat dari situ. Sama sekali tidak ada kepentingan yang lain. Saya tidak yakin ya bahwa masyarakat kita bisa disiplin seperti yang kita harapkan. Berulang kali himbauan atau instruksi atau sampai Satpol PP diturunkan, polisi diturunkan di jalan, sekian ribu orang masih melanggar protokol kesehatan, nggak pakai masker atau pakai maskernya tidak tepat. Kita yakin masyarakat kita bisa disiplin. Nah, ini kejadian nyata ini di Purbalingga, calon bupati dari PKB
Begitu pendaftaran, orang banyak sekali datang ke rumahnya. Tanpa diundang, datang sekali untuk mengantar ke KPU daftar. Ternyata korbannya, calon bupatinya pun kena, istrinya kena tapi masih dirawat. Yang tragis, saudaranya, kakaknya dua-duanya wafat. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Yaitu antara lain Mas Hafid Ma'ruf, Direktur Perumnas. Itu kakaknya calon bupati Purbalingga, wafat, meninggal kemarin. Begitu pula sebelumnya, sehari sebelumnya kakak yang paling tua, lupa namanya siapa. Nah, yang calon bupati sendiri dan calon wakil bupatinya pun sekarang di rumah sakit. Saudara-saudara yang lain pun semua di rumah sakit, kecuali satu, Pak Faik yang sekarang direktur AP2 itu, Angkasa Pura II. Tuh, karena tidak ke sana, karena tidak pulang ke Purbalingga, maka selamat. Semua saudaranya sakit semua. Ini kan nyata. Artinya tidak mungkin rakyat masyarakat mendatangi calon yang mereka dukung atau mereka harapkan menang, kemudian ditolak, jangan ke sini, repot itu. Budaya kita belum bisa seperti itu. Jadi masyarakat datang ke rumahnya, siapa nih Pak Sulhan, Mas Sulhan Fauzi, mau daftar ke KPU, ratusan masyarakat datang, tanpa diundang, gak bisa dilarang. Ternyata coba korbannya sudah jelas. Mas Hafid Ma'ruf dan kakaknya meninggal dunia. Tidak menjamin. Masyarakat kita belum bisa disiplin seperti itu. Dan ini banyak sekali masyarakat yang masih tidak percaya. Bohong itu, corona itu, konspirasi itu cari duit pemerintah itu banyak masih. Mohon maaf, sampai ke tingkat kiai kecil lah, tingkat mubalek masih ada seperti itu. Kita tawakal pada Allah, semua dari Allah semua. Ya kan tawakal yang tidak benar, tawakalnya orang yang tidak berilmu namanya. Tawakal itu setelah ikhtiar, hati-hati, menyelesaikan masalah, baru ikhtiar pasrah kepada Tuhan, tawakal yang benar itu. Nah, sekali di Jawa Timur yang saya tahu sendiri, telinga saya dengar, para khotib Jumat, para kiai-kiai di daerah masih tidak percaya dengan adanya corona. Dan kita tawakal pada Allah, semua takdir Allah. Artinya omongan itu benar, dia berangkat dari ketidakpahaman atau ketidakpahaman tentang akidah lah. Kita harus berakidah semua dari Allah, tapi kita wajib ikhtiar, wajib berusaha. Itu pun perintah akidah kita, perintah teologi kita itu. Bukan tawakal tanpa ikhtiar, bukan. Apakah hanya karena supaya tidak mubazir, kita membiarkan seandainya akan terjadi korban bergelimpangan, berjatuhan. Bukan hanya meninggal deh, sekarang yang sakit aja. Rumah sakit sudah penuh. Pondok Ranggon tempat pemakaman sudah gak sanggup lagi menerima jenazah. Para korban yang paling utama, yang paling di depan sendiri, barisan depan, para dokter, para medis, para tenaga medis. Itu Masya Allah, kita nggak tersentuh kemanusiaan kita. Saya hanya berangkat dari insaniyah, kemanusiaan. Siapapun, apapun agamanya, siapapun dari manapun, saya berangkat dari kemanusiaan. Bukan karena misalkan daerah itu daerah non-muslim, maka biarin aja. Enggak. Dimanapun, saya tidak pandang bulu. Daerah itu non-muslim, apa Buddha, apa Hindu, apa Kristen. Mari kita jaga keselamatannya, keamanannya, dan kenyamanannya, kedamaian yang ada di sana. Ya, satu suara. Rois Am setuju, Khatib Am setuju. Sampai sekarang belum ada tuh suara protes dari PKB misalkan, belum ada dari PKB, belum ada. Yang ada dari PDI saya dengar. Yang saya dengar dari PDI, yang nggak apa-apa, ini kan bebas berpendapat. Nah, jadi kita sudah menyampaikan sikap kita berangkat dari keprihatinan, jangan diartikan kita mempersulit berlangsungnya pesta demokrasi, agenda negara demi keselamatan semuanya, bahwa kemanusiaan di atas segala-galanya. Politik bisa ditunda, tapi nyawa atau kesehatan tidak bisa ditunda. PLT Bupati,
memang tidak bisa mengambil kebijakan atau keputusan yang penting lah. Tapi memang ada gubernur. Ada gubernur. Bisa saja kekosongannya ini diisi dengan pejabat yang di atasnya. Ada gubernur, ada mendagri yang bisa memperkuat keputusan PLT. Saya kira bisa saja dengan perpu lah. Itu masalah teknis itu. Masalah teknis. PLT-nya sendiri tidak berwenang mengeluarkan kebijakan yang prinsip lah. Nah nanti kan tapi ada gubernur kekosongan bisa diisi oleh pejabat yang seatasnya. Gubernur, mendagri, bisa saja. Menurut saya loh ya, perpu bisa dibikin lah gitu. Hanya karena keselamatan, betul, saya hanya karena keselamatan masyarakat. Bukan mempersulit agenda konstitusi negara, demokrasi, politik, enggak. Malah saya ingin segera pemilu terlaksana, pilkada terlaksana, orang-orang NU banyak yang calon jadi bupati kok. Saya juga senang kalau mereka menang. Tapi karena keadaan seperti ini, nanti kalau sudah terkendali, bukan berarti bebas ya, bukan, terkendali, vaksin ada, obat ada, terkendali kan, kemudian fenomenanya turun, ya, landai, saya dukung suksesnya perhelatan demokrasi ini. Dalam keadaan yang nyaman, damai, gembira, pesta demokrasi kan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. La dharara wa la dirar. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Pertama ayat Quran tadi, janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kecelakaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Hadis la dharara wa la dirar. Jangan kamu mencelakakan di orang lain dan dirimu sendiri. Kaidah fikih darul mafasid muqaddam al jalbil salih, menolak kerusakan harus diutamakan, didahulukan daripada jalbul masalih, mendapatkan keuntungan. Qad ballagna Allahumma fashhad, kata Nabi Muhammad ketika khutbah terakhir di Mekah. Ya Allah, kami sudah menyampaikan risalah kami. Saksikan bahwa kami sudah menyampaikan. Soal diterima atau tidak, bukan urusan PBNU, bukan urusan kami. Syukur diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kami sudah menyampaikan. Sudah lepas dari tanggung jawab amanah warga NU lah, terutama. Begini, NU itu koalisi bukan, oposisi juga bukan. NU sebagai kekuatan civil society. Program pemerintah yang pro rakyat, menguntungkan rakyat, pasti saya dukung. Pasti kita dukung. Ada sedikit hal yang harus dikritik karena kurang menguntungkan rakyat, apalagi sampai jelas-jelas misalkan merugikan rakyat, saya akan melakukan kritik. Bukan kritik oposisi ingin menggulingkan loh. Saya tidak ada agenda atau kami tidak ada agenda melengsarkan presiden, tidak. Presidensial harus 5 tahun. Tapi ketika ada menurut pandangan kami tidak pas, tidak pro rakyat, ya kita kritik. Tanpa ada tendensi apa-apa, bukan ingin melengsarkan, tidak. Ada agenda pemerintah kok pro rakyat seperti BLT, ada bantuan pesantren, ada macam-macam lah yang belakangan ini saya dukung. Penyaluran bantuan COVID-19, NU ormas yang paling masif. Kami telah menyalurkan bantuan 19 kontainer sembako. Dinikmati oleh lebih dari 50 juta. Saya lepaskan 19 kontainer besar. Bantuan dari mana itu? Dari berbagai pihak. Dari Taiwan, dari Singapura, dari Kompas, dari Sumarekon, dari Buddha Suci, dari Kedutaan Saudi, Kedutaan RRT. Walhasil saya terima semua dan saya bagi-bagikan semua. Belum lagi alat kesehatan, APD, hand sanitizer, vitamin C, ventilator, itu dari Singapura, 87 koli diserahkan resmi melalui Mendagri Pak Tito. Itu lewat NU itu. Itu artinya apa? Kita membantu pemerintah dong. Membantu pemerintah tanpa pamrih. Begitu mulai awal April kami sudah memegang ya. Sampai sekarang kita mempunyai 222.000 titik
Satgas COVID-19. Di sana kita punya perwakilan Satgas dari PBNU, dari Lembaga Kesehatan dan Lembaga Bencana Alam ikut serta bersama-sama dengan pemerintah Bupati Kabupaten Banyuwangi Pak Azwar Anas. Contoh saja di Cirebon semua pesantren sudah kita rapid semuanya. Sudah kita rapid semua. Di Cirebon ya saya tahu ya ada 5 pesantren. Pesantren saya di Cirebon, pesantren Gedongan, Babakan, Ciwaringin, Buntet. Kita sudah lakukan rapid semuanya. Bekerja sama dengan Satgas setempat. Berlangsung. Di pesantren Kempek saya tidak ada yang kena, nggak ada. Alhamdulillah sampai sekarang ya, kita waktu pemulangan santri-santri dari pesantren pun NU ikut membantu, mempermudah. Seperti santri-santri dari Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka yang di Lirboyo Kediri, itu ribuan itu, kita ikut memikirkan kepulangannya waktu itu pulang dulu. Bis kita sediakan, bekerjasama dengan pemerintah setempat. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum mendengar perkembangan di pesantren selain Banyuwangi dan Gontor ya saya dengar. Begitu santri masuk pesantren tidak boleh keluar. Guru tidak boleh dari luar. Sementara guru dari luar di stop dulu, pakai daring saja, pakai virtual saja. Guru yang ada yang mengajar tetap muka langsung. Tidak boleh ada orang. Wali murid jangan ketemu, tidak boleh turun dari mobil. Cukup di atas mobil ketemu dengan anaknya pun disiplin lah, dijaga ketat. Ketika mengantar anaknya pun wali murid tidak turun di mobil saja, anaknya direpit di atas mobil, negatif baru anaknya turun, orang tua kembali. Itu caranya antara lain. Malah menjadi kayak isolasi mandiri jadi pesantren itu. Dijaga ketat, anak tidak keluar masuk. Hasilnya yang paling penting bahwa pelaksanaan muktamar NU yang sebenarnya tanggal 22 Oktober tahun 20 ini kita undur sampai Oktober tahun 2021. Itu yang paling penting. Yang kedua mempertajam atau mengulangi kembali rekomendasi kita ke pemerintah tadi. Tetap di Lampung, tapi tahun 21. Oktober tahun 2021. Itu bukan karena saya ingin tambah lama 1 tahun, tidak loh. Karena mengingat ya keadaan seperti ini. Begini, terus terang saja begini. Kita dulu mengharapkan ada reformasi di bidang politik lah, terutama. Sebenarnya semuanya ya reformasi. Tapi terutama di bidang politik ada kebebasan, ada multi partai, tidak ada intervensi dari penguasa. Ternyata perjalanan reformasi politik kita menurut kami, menurut PBNU banyak sekali menyimpang, banyak sekali meninggalkan jiwa ruh dari semangat reformasi. Seperti Pak Mahfud MD katakan, calon-calon bupati tidak lepas dari para cukong-cukong. Ini yang kita sedih. Tidak mungkin bupati menang tanpa biaya yang besar. Kalau biaya kos politik sih maklum, kita maklumi dong. Tapi kalau sampai berlebihan sampai 50 miliar jadi bupati, itu kan luar biasa itu. Nanti akan mengakibatkan negara ini negara yang masyarakat yang hubbul mata, yang hedonis, yang jauh dari semangat agama, semangat kepribadian, gotong royong dan seterusnya. Oleh karena itu sebenarnya kami prihatin melihat mengikuti perjalanan pilkada ini. Nah, malah keputusan Munas Kombes di Kempek tahun 2012 waktu Pak SBY datang di Kempek memutuskan bahwa yang pilihan langsung itu sesuai dengan konstitusi hanya presiden dan wakil presiden. Gubernur bupati kembali ke DPR. Itu pun sudah demokrasi. Kan dalam undang-undangnya kan hanya wakil presiden konstitusi. Kalau pemilihan bupati gubernur langsung sesuai undang-undang, bukan konstitusi bukan. Kalau presiden wakil presiden konstitusi mengamanatkan agar dipilih langsung.
Kalau bupati atau gubernur demokratis gitu aja. Nah demokratis itu melalui DPR juga sudah demokratis. Itu waktu itu malah itu keputusannya para kiai. Tanfidiyah nggak ikut campur waktu itu. Yang memutuskan itu para kiai yang di Kebak Cirebon tahun 2012. Bukan kami, bukan Tanfidiyah, bukan. Para Rois Syuriah. Ya kita sampaikan ke pemerintah, sampai ke Pak SBY waktu Pak SBY datang, kita sampaikan. Jadi yang harus sesuai konstitusi pilihan langsung itu hanya presiden dan wakil presiden. Bupati, gubernur, wali kota cukup melalui DPR, itu pun sudah sesuai dengan undang-undang, yaitu berlangsung dengan demokratis. High cost materi, cost finansial, cost sosial. Ya kita tahu lah. Dengan pilkada ini, ya untung saja cepat-cepat kita cepat bisa menyatu kembali. Karena musuhnya sangat tajam, perpecahan sangat tajam. Yang sebenarnya itu pesta demokrasi, kita laksanakan dengan dewasa, kematangan berpolitik. Ternyata saudara bisa pecah, NU bisa pecah, pesantren bisa pecah, gara-gara beda pilihan bupati. Kita rasakan itu. Maka kiai-kiai waktu di Munas Kempek seperti itu keputusannya. Itu bukti bahwa NU tidak oportunis. Kalau oportunis, malah pilihan langsung itu kesempatan bupati-bupati dari NU dong, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah. Terutama sekali Jawa Timur, Jawa Tengah atau Lampung. Karena mayoritas NU, dipilih langsung oleh warga NU. Tapi kita keutuhan masyarakat, keselamatan masyarakat kita utamakan daripada oportunis kesempatan menjabat jabatan. Lebih penting, lebih kita utamakan keutuhan daripada kemenangan seseorang walaupun kader NU jadi bupati. Tapi high cost waktu itu. Nanti kalau sudah dewasa, sudah matang berpolitik, insya Allah pilihan langsung bisa damai. Padahal ada yang bilang NU rugi itu. Ada kesempatan NU jadi bupati kan, nah, gitu. Tapi daripada melihat perpecahan yang ada, cost sosial sangat besar, lebih baik kita utamakan keselamatan. Daripada opportunity jabatan politik yang high cost itu. Tidak ada agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi kecuali untuk membangun kemanusiaan. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk membangun moral, akhlak, karakter. Coba. Kalau dalam syair dikatakan Ahmad Shauqi Beg, seorang pemikir dan penyair Mesir, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung akhlak budayanya. Budaya akhlaknya hancur, hancurlah martabat bangsa tersebut. Kau tidak mengatakan agamanya. Kau tidak mengatakan misalkan wa innamal umamul adyanu ma baqiyat. Martabat bangsa tergantung agamanya. Enggak tuh. Artinya apa? Artinya percuma beragama kalau tanpa akhlak. Percuma berteologi, percuma bangun masjid, sholat. Kalau tidak berakhlak, tidak bermoral. Kalau satu sama lain saling benci, caci maki, hasud, dengki, hespech, hoax, percuma itu. Maka misi paling utama, risalah paling utama para anbiya, para nabi, para rasul, terutama Nabi Muhammad, ya Yesus juga sama, Isa Al-Masih juga, semuanya untuk membangun akhlakul karimah. Manusia yang beradab, berbudaya, bermartabat. Amanah Nahdlatul Ulama harus tetap berjuang. Harus tetap berjuang menjaga karakter kepribadian bangsa Indonesia. Maka jargon Islam Nusantara itu berangkat dari situ. Berangkat dari semangat Islam Nusantara, mari kita jaga keutuhan NKRI bukan hanya geografi, itu ya pasti. Bukan hanya geografi, tapi budaya kita selamatkan, karakter kita, kepribadian kita, jati diri kita, kekayaan alam kita, tambang kita, laut kita, hutan kita.
Mari kita jaga keselamatannya berangkat dari semangat Islam Nusantara.